Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan mengajar program linear. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu SPTLDV atau Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. Disimak baik-baik ya penjelasan dan contoh soalnya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di dalam program linear itu, modal kita yang utama kita harus bisa menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini saya sudah punya contoh soal. Contoh soalnya nomor 1, tentukan grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Di sini kalau pertidaksamaan linear dua variabel itu berarti hanya ada satu saja pertidaksamaannya. Hanya ada satu saja, 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Caranya adalah penyelesaiannya langkah pertama itu kita rubah dulu 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6 kita rubah menjadi persamaan, artinya tanda kurang dari atau sama dengan ini kita rubah menjadi sama dengan. Kemudian kita tentukan titik potongnya ada di mana. Kita gambar dulu tabelnya, tabel titik potong ada x dan y. Untuk baris pertama itu x dan untuk baris kedua itu y. Jadi di sini salah satunya harus 0. Untuk mencari nilai y berarti x-nya harus 0, dan untuk mencari nilai x, y-nya itu harus 0. Jadi nilai x sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam persamaannya. 2x tambah 3y sama dengan 6, kita ganti x-nya sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 dikali 0 itu 0. Jadi tidak perlu kita tulis, langsung saja 3y sama dengan 6. 3y sama dengan 6 berarti y-nya sama dengan 6 per 3. 6 per 3 itu adalah 2. Jadi ketika x-nya 0, maka kita dapati y-nya sama dengan 2. 2 ini kita tulis ke dalam tabelnya. Kemudian kalau sudah dapat, kita tulis titiknya. Ingat, penulisan titik itu x dulu, baru koma y. Jadi 0,2 seperti ini. Kita sudah dapat satu titik, kemudian kita cari lagi titik yang kedua, di mana y-nya sama dengan 0. Kita ingin mencari nilai x-nya. Berarti kita masukkan 2x tambah 3 kali 0, karena y-nya 0 sama dengan 6. 2x, 3 kali 0 itu 0, jadi tidak perlu ditulis, sama dengan 6. Berarti x-nya 6 per 2. 6 per 2 itu 3. X sama dengan 3, kita masukkan ke dalam tabel. Lalu kita tulis titiknya. Jadi 3,0. Nah, setelah kita dapati dua titik ini, langkah kedua adalah kalian harus menggambar sumbu x dan sumbu y terlebih dahulu. Seperti ini, saya sudah siapkan grafiknya. Di sini ada sumbu x dan sumbu y. Nah, kita harus menggambar di mana kedua titik ini berada. Yang pertama 0,2. 0,2 itu berarti ada di sumbu y. Kenapa? Karena yang di awal itu 0. X-nya itu 0, y-nya 2. Berarti titiknya ada di sini. Kita beri titik. Kemudian 3,0. 3,0 berarti titiknya ada di sumbu x. Tepatnya ada di sini. Setelah kita menemukan dua titik ini, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan dengan garis. Jadi dua titik ini dihubungkan dengan satu garis. Saya menggunakan spidol warna aja biar kelihatan nanti. Ya, kita hubungkan dengan satu garis
Setelah itu langsung kita beri nama garisnya sesuai dengan pertidaksamaannya tadi. Pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, belum selesai sampai di sini. Kita harus menentukan daerah mana yang diarsir, daerah mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya adalah misalnya kita ambil titik sebarang. Yang paling gampang di sini adalah titik O 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Ini adalah pertidaksamaannya yang di awal tadi. Kita masukkan titik 0,0. Berarti x-nya kita ganti 0 dan y-nya juga kita ganti 0. Berarti di sini 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 6. Berapapun yang dikali 0 itu hasilnya pasti 0. 0 ditambah 0 itu 0. Jadi 0 kurang dari atau sama dengan 6. 0 itu kurang dari atau sama dengan 6. Pernyataan ini benar ya. Karena tidak mungkin 0 itu lebih dari 6. Jadi karena 0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaiannya, jadi daerah 0 ini ikut terarsir. Maka yang diarsir adalah bagian garis ke bawah, bukan garis ke atas ya. Jadi bisa dipahami kalau pernyataannya ini bernilai benar, maka daerah 0 atau daerah garis ke bawah ini terarsir ya. Ini saya contohkan mengarsirnya. Ini saya arsir menggunakan warna yang berbeda dari garis sumbu X dan sumbu Y biar kelihatan ya. Jadi seperti ini kurang lebih daerahnya, daerah penyelesaiannya itu ada di garis ke bawah. Setelah itu baru kita beri nama daerah ini. Bisa disingkat dengan DP atau daerah penyelesaian. Saya kasih nama di sini DP. DP daerah penyelesaiannya. Sudah selesai untuk nomor 1. Jadi daerah penyelesaiannya ada di gambar ini ya, yang diarsir menggunakan tinta spidol biru ini. Ada di garis ke bawah. Garis 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6 ke bawah. Kemudian contoh soal yang nomor 2. Bentuknya kurang lebih masih sama di sini. Ada soal tentukan grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Di sini lebih dari ya, beda dengan soal yang pertama tadi kurang dari. Nah, penyelesaiannya sama langkahnya. Kita rubah dulu 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12 ke dalam bentuk persamaan. Jadi tanda lebih dari atau sama dengannya kita rubah ke sama dengan. Kemudian kita buat tabel titik potongnya di mana x-nya 0 dan y-nya 0. Ketika x-nya 0, kita menentukan y-nya itu berapa. Kita masukkan ke dalam persamaannya. 3x tambah 4y sama dengan 12, x-nya kita ganti 0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 12. 3 kali 0 itu 0, jadi tidak perlu ditulis, langsung 4y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 4. 12 per 4 itu 3. Jadi ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 3. Kita tulis ke dalam tabelnya. Maka titiknya ada di 0,3 seperti ini. Kemudian kita tentukan lagi nilai x-nya ketika y-nya sama dengan 0. 3x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 12. 3x sama dengan 12, berarti x-nya sama dengan 12 per 3. 12 per 3 itu 4. Jadi ketika y-nya 0, x-nya 4. Jadi titiknya ada di 4,0. Setelah kita dapati dua titik potong ini, kita gambar ke
grafiknya, ke diagram Cartesiusnya. Kalian harus menyiapkan sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita tentukan di mana letak titiknya. Yang pertama 0,3 berarti dia ada di sumbu Y. 0,3 berarti di sini. Kemudian 4,0 berarti ada di sumbu X karena X-nya 4 dan Y-nya 0. Setelah kita dapati dua titik ini, lalu kita hubungkan dengan sebuah garis. Sama seperti yang contoh soal 1 tadi, kita hubungkan dengan garis. Setelah itu langsung kita beri nama garisnya sesuai dengan pertidaksamaannya tadi. Pertidaksamaannya adalah 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian kita tentukan daerah mana yang diarsir. Caranya seperti tadi, kita ambil titik 0,0. Kenapa harus 0,0? Karena itulah yang paling gampang. Karena berapapun angka atau berapapun bilangan yang dikalikan 0 itu pasti hasilnya 0. Kita masukkan 0,0 ke dalam pertidaksamaannya. 3x ditambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Kita ganti x-nya 0 dan y-nya juga 0. 3 dikali 0 itu 0. 4 dikali 0 itu 0 juga. Sorry, ini 12. 0 ditambah 0, 0. 0 lebih dari atau sama dengan 12. Apakah pernyataan ini benar? Apakah 0 lebih dari 12 itu benar? Salah ya, karena 0 itu kurang dari 12. Berarti ini pernyataan yang salah. Kalau salah, berarti daerah 0 ini tidak ikut terarsir. Ya, kalau yang pertama tadi karena pernyataannya benar, maka daerah 0 itu ikut terarsir. Berbeda dengan contoh soal yang sekarang. Daerah O 0,0 ini tidak ikut terarsir karena pernyataannya salah. Jadi yang diarsir adalah bagian garis ke atas, seperti itu. Jadi bisa kita garis atau kita arsir ke atas. Nah, setelah kita arsir, baru kita namakan daerahnya DP atau daerah penyelesaian. Seperti ini kira-kira. Bisa dipahami ya anak-anak semua. Oke, setelah itu materi yang kedua, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Apa bedanya dengan yang pertama tadi, Bu? Yang berbeda adalah kalau yang pertama tadi pertidaksamaannya hanya satu. Nah, yang sekarang itu ada kata sistemnya, ada kata sistem di sini. Berarti pertidaksamaannya itu lebih dari satu. Situ saya punya contoh soal. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Di sini ada 3 ya, 3 pertidaksamaan. Karena sistem itu pasti dia lebih dari 1 pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama adalah 3x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama masih sama, kita harus tentukan dulu titik potongnya berada di mana. Kita rubah pertidaksamaannya, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 6 ini kita rubah ke dalam persamaan. Tanda kurang dari atau sama dengan kita rubah menjadi sama dengan, kemudian kita cari nilai y-nya ketika x-nya 0 dan nilai x ketika y-nya 0. Kita masukkan ke 3x ditambah 2y sama dengan 6. Ketika x-nya 0 berarti 3 dikali 0,
tambah 2Y sama dengan 6. 3 kali 0 itu 0, jadi 2Y sama dengan 6. Y-nya itu 6/2 sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan 3 kita masukkan ke tabelnya. Jadi titiknya ada di 0,3. Setelah itu kita tentukan yang X ketika Y-nya sama dengan 0, berarti Y-nya kita ganti 0. 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6/3. 6/3 itu 2. Berarti X-nya 2. Kita tulis di sini titiknya ada di 2,0. Nah, setelah kita dapati 2 titiknya, lanjut kita ke langkah kedua, menggambar daerah penyelesaiannya. Di sini saya sudah siapkan ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita gambar titik yang pertama 0,3. 0,3 itu ada di sini. Ingat ya, kalau 0 yang duluan berarti titik itu ada di sumbu Y. Tapi ketika 0 ada di yang kedua atau ada di Y, di tempat Y-nya, berarti titik itu ada di sumbu X. Nah, titik yang kedua ada di 2,0, berarti titiknya ada di sini. Setelah itu kita gambar atau kita hubungkan dua titik ini dengan satu garis. Langsung diberi nama garisnya 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Langkah selanjutnya masih sama, kita tentukan dulu di mana yang diarsir. Ini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, berarti sama seperti contoh soal yang pertama tadi ya. Kalau kurang dari berarti daerah 0 atau daerah garis ke bawah itu diarsir. Berarti kita arsir ke arah bawah atau ke arah titik 0,0. Setelah kita arsir untuk pertidaksamaan yang pertama 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6, kemudian kita lanjut meninjau pertidaksamaan yang kedua tadi, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau lebih dari berarti X ini ada di sumbu positif, karena lebih dari 0 berarti X positif. Kita lihat di gambar, ini adalah sumbu X. Sumbu X yang positif itu ada di sebelah kanan dari titik O atau titik pusat. Jadi dari titik O ke kanan itu adalah sumbu X positif, dari titik O ke kiri itu adalah sumbu X negatif. Berarti kalau X lebih dari 0 yang diarsir adalah bagian dari titik pusat ke kanan dibatasi oleh sumbu Y. Jadi mengarsirnya dari sini. Batasnya adalah sumbu Y dan dia ke arah kanan. Karena dia X lebih dari 0 atau X positif. Sampai ke bawah. Ya, ke bawah. Kemudian pertidaksamaan yang kedua sudah. Sekarang pertidaksamaan yang ketiga. Itu Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti Y yang positif karena lebih dari ya. Nah, kita lihat sumbu Y di sini. Sumbu Y itu yang positif itu berarti dari titik pusat ke atas. Kenapa? Karena dari titik pusat ke atas itu yang positif dan dari titik pusat ke bawah itu adalah sumbu Y negatif. Berarti yang diarsir adalah dari titik pusat, bagian dari titik pusat ke atas yang dibatasi oleh sumbu X. Jadi sumbu X ini sebagai batasnya.
kita arsirnya menghadap ke atas. Seperti ini ya. Ini sengaja saya kasih beda-beda warna supaya nanti mudah untuk menentukan daerah mana yang kena arsir 3 kali atau kena arsir semua, 3-tiganya. Karena itulah nanti yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. Jadi saya sarankan untuk kalian jika mengerjakan soal-soal program linear itu menggambarnya menggunakan pulpen warna atau pensil warna atau spidol warna. Jadi nanti lebih mudah untuk menentukan DP-nya gitu. Nah, itu sudah hampir selesai. Tinggal menentukan DP-nya ada di mana. DP-nya itu adalah daerah yang diarsir atau yang kena arsir sebanyak 3 kali, atau dari tiga warna ini dia kena arsir 3 warna tersebut ya. Di sini kita bisa lihat yang kena arsir 3-tiganya itu yang dibatasi oleh bentuk segitiga ini ya. Lalu kita boleh menamainya DP, atau kalau saya mau gambarkan ini di luar dari grafik ini seperti ini, kira-kira gambarnya dia berbentuk segitiga. Di sini titik 0,0, kemudian di sini titik 2,0 dan yang di atas 3,0, dan ini DP-nya. Ya. Jadi inilah hasil akhir penyelesaian contoh soal sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Saya harap anak-anak semua bisa memahami penjelasan saya hari ini, ketiga contoh soal yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku yang sudah saya bagikan. Selamat mengerjakan latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu materi dari saya hari ini. Jika kalian ingin bertanya, silakan japri saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.